Terkait tema talk show kita nih Bung, mungkin Indonesia darurat politik. Dari statement Indonesia darurat politik ini mungkin bukan suatu hal yang main-main gitu ya Bung, kalau udah darurat ini. Udah emergensi, biasanya kalau emergensi ini masuk UGD ya Bung. Apakah Indonesia bakal masuk UGD atau gimana nantinya? Mungkin kita lihat perpolitikan pada hari ini, mungkin kalau kita melihat politik itu agak miris ya Bung. Berbicara politik saat ini agak miris ketika kita melihatnya. Banyaknya bermunculan kelompok-kelompok oligarki yang mendominan di politik Indonesia. Itu kita bisa melihat juga berapa banyak mahasiswa yang menyuarakan suaranya dan berapa banyak orang-orang yang ingin menyampaikan kebenaran tapi di mute mic-nya. Mungkin langsung saja pada pagi hari ini semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di isi kepala kita pada pagi hari ini akan dijawab oleh narasumber kita yang luar biasa. Kepada Bung Rocky kita persilakan. Oke, Uni Ai, terima kasih. Mau saya di sini berdiri atau di situ? Diri. Oke. Terima kasih tadi disambut oleh tarik piring dan pantun tadi itu. Saya coba cari akal buat balas pantun itu. Ke Tanah Minang aku bertamu. Saud dong, cakep. Tersuguh indah tarian piring. Cakep. Muhammadiyah berlimpah ilmu. Selalu disayang gundokan duang. Yeah. Aplaus dulu dong. Saya ingin balas nih Bung, tapi saya lupa persiapan pantun tadi. Tapi mungkin nanti aja di belakang itu saya balas nih. Mungkin langsung saja Bung, kita berbincang terkait politik pada pagi hari ini. Saya kenal Minangkabau dan saya bertemu sekarang dengan teman-teman karena saya akhirnya terbujuk untuk hadir di Tanah Minang dan terprovokasi oleh si Febri itu. Mana dia? Dulunya dia bujuk-bujuk, tapi saya bilang apa? Lihat aja YouTube. Makin lama makin nekat dia bujuk. Oke. Karena dia memprovokasi saya akan balik memprovokasi forum ini. Supaya skornya satu sama. Saya kenal daerah ini sebagai sumber pikiran itu. Saya membaca karya-karya Sultan Syahrir, Tan Malaka, Haji Agus Salim, Buya Hamka. Jadi saya tahu bahwa inilah tempat kita menyelamatkan Indonesia dari kedaruratan politik. Karena bahkan di awal kemerdekaan, negeri ini jadi tempat membangun kekuatan politik di dalam menghadapi kembalinya kolonialisme. Di sini ada pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi kedaruratan adalah hal yang biasa diasuh di Minangkabau. Jadi sangat relevan kalau sekarang kita bicara tentang apa yang darurat dalam politik bangsa ini dan apa peran masyarakat intelektual Minang untuk menyelamatkan kedaruratan ini. Sama seperti ketika Syafruddin Prawira Negara berupaya untuk memberitahu dunia bahwa Indonesia masih tegak. Karena itu ibu kota dipindahkan ke Bukit Tinggi pada waktu itu. Ada alasan memindahkan ibu kota karena ada kedaruratan politik pada waktu itu. Kalau sekarang apa alasannya memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Ada darurat apa? Banjir itu bukan kedaruratan. Satu-satunya alasan adalah legasi yang hendak dipertontonkan oleh Presiden Jokowi. Kenapa yang mesti dipertontonkan adalah beton yang panjang?
Kenapa bukan otak yang dipertontonkan? Kenapa kita ingin agar supaya rakyat dunia tahu bahwa Indonesia punya monumen yang namanya IKN? Kenapa bukan pikiran yang kita pertontonkan pada dunia? Bukankah Indonesia dulu diasuh oleh para pemikir unggul yang kebanyakan datang dari tanah Minang ini? Kenapa sekarang kita kekurangan pikiran? Jadi kedaruratan itu terjadi karena kita tidak lagi diasuh oleh pikiran. Itu yang terjadi. Saya terus-menerus ingin memastikan bahwa demokrasi harus dimulai dengan pertengkaran pikiran. Berupaya untuk menghasilkan argumen, bukan sentimen. Tapi bangsa ini akhirnya disudutkan pada soal-soal yang segmented. Islamofobi. Keretakan bangsa ini tidak disebabkan oleh kesulitan ekonomi, tapi kesulitan kita hari ini berawal dari tiadanya sinyal pikiran dari dalam istana. Itu yang terjadi sebetulnya. Jadi kalau Muhammadiyah mengambil alih isu ini, memang Muhammadiyah berhak untuk mempersoalkan mengapa tidak ada pikiran diucapkan oleh kekuasaan. Karena ada 171 universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau 171 itu berhenti berpikir, maka IQ nasional drop. Muhammadiyah punya jaringan kesehatan. Kalau semua rumah sakit Muhammadiyah berhenti mogok karena protes kedaruratan, bangsa ini kolaps. Jadi memang kalau kita bikin kalkulasi matematik, penopang pikiran dan penopang kesehatan bangsa ini adalah Muhammadiyah. Dan sejarah itu jauh lebih panjang dari sejarah bangsa ini sebagai negara modern, jauh sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah sudah berupaya memerdekakan bangsa ini dengan pikiran. Karena itu, dipilihlah universitas sebagai tempat mengabdi. Oleh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya, kalau pada waktu itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi politisi. Mungkin gak ada pertumbuhan ilmu pengetahuan di Indonesia. Mungkin gak ada tradisi belajar berdasarkan metodologi Indonesia. Tapi beliau memilih untuk menjadi pendidik. Dan itu yang membekaskan tradisi berpikir pada bangsa ini. Dan semua tokoh awal bangsa ini hidup di dalam tradisi itu, berpikir dan bertengkar. Sekarang orang nggak boleh bertengkar, padahal di pertengkaran pikiran. Karena sebentar lagi KUHP akan diresmikan, lalu kita nggak boleh lagi bertengkar pikiran. Karena dianggap nanti menghina kekuasaan. Padahal pikiran itu hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau ada kritik terhadap pikiran, maka tumbuh dialektika. Pedagogi tumbuh karena ada dialektik. Kalau saya berpikir dan tidak ada yang mengkritik saya, artinya saya sedang berdoa. Itu beda antara berpikir dan berzikir. Anda nggak boleh ganggu orang berzikir. Tapi Anda harus ganggu orang yang sedang berpikir. Supaya terjadi pertukaran pikiran. Dalilnya itu. Kita nggak dengar pertukaran pikiran di bangsa ini. Karena problemnya kita mau bertukar pikiran dengan siapa? Kan pertukaran pikiran adalah orang dengan orang, bukan orang dengan barang. Yang ada di istana itu kumpulan barang, bukan kumpulan orang. Memang bisa ngomong, tapi nggak ada ide itu. Bahkan menghalangi orang berpikir aja dengan cara yang dungu. Yaitu mengganggu. Setiap kali saya talk show, itu saya sudah tahu tuh, pasti saya akan diganggu tuh.
diupayakan dihentikan Rocky Gerung bicara dalam menit pertama tuh. Jadi dia nggak mau bertukar pikiran, dia mau mengganggu pikiran, menghalangi pikiran. Yang bisa menghalangi sesuatu kan bukan orang, itu barang. Jadi saya anggap aja mereka yang selalu menghalangi pikiran saya itu barang sebetulnya, thing, bukan person. Jadi itulah sebetulnya kondisi mutakhir bangsa ini, gagal berpikir. Kenapa? Karena Presiden Jokowi lebih suka memperpanjang jalan tol daripada jalan pikiran. Tadi pagi saya baca koran. Berita dari luar negeri menerangkan bahwa di dunia ini setelah COVID mulai bisa diatasi, jumlah private jet yang dijual oleh korporasi-korporasi pembuat private jet 3,3 juta tahun ini. Jadi ada permintaan sebanyak 3,3 juta private jet. Itu menandakan bahwa orang kaya bertambah. Sekarang boleh nggak kita tahu berapa banyak orang Indonesia yang memesan private jet di antara 3,3 juta orang itu? Pasti banyak. Kalau dia bisa beli private jet, artinya dia bisa beli Pertamax Plus. Logikanya begitu. Tetapi yang jadi problem adalah mereka yang mondar-mandir dengan private jet adalah mereka yang berupaya untuk menyelundupkan pajak dengan membangun perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Lalu pemerintah bilang bahwa karena anggaran negara itu tidak mencukupi, maka pajak konsumsi dinaikkan. Sehingga setiap kali kita beli makanan atau pesan kuliner, kita dikenain pajak. Yang makin lama PPN-nya makin lama makin tinggi, sekarang 11%. Itu yang kemudian dibanggakan oleh pemerintah bahwa ada kenaikan pendapatan melalui pajak pertambahan nilai. Padahal yang kita tuntut bukan itu, karena itu dibebankan pada konsumen. Yang kita tuntut adalah apa yang pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi melalui Ibu Sri Mulyani, yaitu tax amnesty, yang ternyata nggak masuk. Artinya sementara rakyat diperas untuk membayar pajak demi menutupi bolongnya APBN, para jet setter yang punya perusahaan-perusahaan besar di luar negeri melarikan modalnya supaya nggak diincar oleh petugas pajak. Di situ kedaruratan pertama yang kita sebut ketidakadilan ekonomi. Jadi kalau kita putar seluruh cerita dari 8 tahun lalu, orang sering katakan, Pak Rocky kok kritik melulu presiden itu. Memang nggak ada yang bagus dari presiden. Saya bilang nggak ada. Terus mereka ngotot, masa nggak ada satupun? Ya memang nggak ada. Pasti ada dong. Oke, bantu saya terangkan mana. Jalan tol katanya. Berita kemarin, jalan tol di Jakarta dari Cilincing ke Cibitung dibiayai APBN 10,5 triliun. Selesai. Bagus mulus. Kemarin beritanya, jalan seharga 10 triliun itu akhirnya dijual seharga 4,5 triliun pada swasta. Kalau saya katakan itu pada si pengkritik saya, apa yang dia ucapkan?
Saya bayar pajak untuk bikin jalan tol supaya saya dapat harga yang bagus. Maksudnya jangan dinaikin tarifnya tuh. Karena itu hak rakyat yang bayar pajak. 10 triliun diambil dari APBN. Tapi kemudian dijual 4,5 triliun. Karena salah kalkulasi. Jalannya nggak laku, makanya harganya drop itu. Lalu apakah itu prestasi? Membuat jalan mahal lalu dijual murah itu. Itu tukang bakso juga bisa berpikir begitu. Karena tukang bakso mampu berpikir, dia memang nggak mampu untuk memajaki rakyat kita. Karena dia sendiri adalah objek pajak. Tapi dia bisa bikin kalkulasi. Bahwa nggak mungkin saya beli bahan buat bikin bakso seharga 10.000, lalu saya jual baksonya 4.000. Jadi dengan mudah kita terangkan bahwa yang diperlihatkan di depan publik itu adalah palsu, ada sukses ini, sukses itu. Kalau kita bongkar secara metodologi, nggak ada satupun yang kita anggap sebagai berhasil. Nah, karena itu perlu kritik akademis untuk membaca keadaan. Nanti datang ekonom yang disewa negara, mulai promosi bahwa Gini rasio kita membaik. Tapi dia nggak terangkan sumber perhitungan Gini rasio itu pendapatan saya atau pengeluaran saya. Setelah kita bongkar, ternyata yang dimaksudkan adalah expenditure. Anak ekonomi semester 1 tahu beda antara pendapatan dan pengeluaran. Kalau saya misalnya, ada petugas pajak datang lalu dia tanya ke saya, Pak Rocky, pengeluaran per hari Pak Rocky berapa? Sorry, bukan Pak Rocky, udah Rocky berapa? Saya bilang pengeluaran saya itu 10.000 per hari. Loh kok begitu? Ya karena saya makan sekali aja. Makan pagi nggak dihitung, enggak. Makan pagi saya dikasih oleh 3. Lontong Padang tadi. Makan malam saya nggak pernah makan malam. Jadi saya hanya mengeluarkan Rp10.000 per hari. Oke, dicatat oleh si petugas pajak. Di bandara, si petugas pajak bertemu dengan seorang konglomerat yang baru buka perusahaan tambang di Sumatera Barat. Berapa pengeluaran Anda sebagai bos dari ekstraktif industri? Si pemilik tambang itu dengan jujur mengatakan, pengeluaran saya 10.000. Petugas pajak kaget, masa 10.000? Iya, saya hanya mengeluarkan 10.000. Karena saya hanya minum vitamin setiap hari. Kenapa? Karena dokter bilang ya cukup minum vitamin. Karena ada banyak penyakit. Jangan makan banyak itu. Dia dan saya sama pengeluarannya 10.000. Lalu petugas pajak itu datang ke Universitas Muhammadiyah, ketemu Presiden BEM. Dia mau wawancara Presiden BEM. Presiden BEM bilang enggak, wawancara aja mahasiswa biasa. Lalu ketemu dengan seseorang, si Hasan, anak semester 2. Belajar di Padang berdasarkan beasiswa mungkin Pemda Jambi. Ditanya pada anak itu, pengeluaran kamu berapa sehari? 10.000. Jujur dia bilang 10.000. Tugas pajak bingung. Anda kan mahasiswa, Anda pasti makan banyak tuh. 3-4 kali sehari. Masa cuma 10.000? Kata mahasiswa itu, saya cuma makan sekali sehari. Rp5.000 cuma. Terus 5.000 apa? Saya beli Promak. Buat nahan lapar. Indomie sekarang naik harganya. Karena harga gandum dunia naik karena perang Ukraina. Jadi saya, pengusaha itu dan si mahasiswa sama-sama hanya mengeluarkan Rp10.000 per hari. Lalu dibuat statistiknya. Hasilnya apa?
Gini rasio di Kota Padang 0. Artinya tidak ada kesenjangan. Tidak ada kesenjangan antara saya dan pemilik pabrik, tidak ada kesenjangan antara pemilik pabrik dan mahasiswa tuh. Karena yang diukur pengeluaran kita. Di situ penipuan statistik. Padahal kalau dibuka, dompet saya pasti lebih tebal dari dompet si Hasan tadi yang di dalamnya cuma ada tinggal 5.000 perak dan sebutir promah. Wah, nahan sakit mahnya itu. Dan digabung dompet seluruh mahasiswa dan akademisi di sini, tetap lebih tebal dompet dari si pengusaha ekstraktif tadi. Begitu cara kita membaca ketidakadilan. Jadi statistik itu seringkali menipu. Karena itu tugas akademisi adalah membaca secara metodologis numbers, grafik yang dipamerkan oleh pemerintah. Kalau saya misalnya tadi mengatakan bahwa ya ada suksesnya apa, Gini rasionya, dan saya tidak bongkar metodologinya, maka saya jadi pemuji pemerintah. Karena saya paham metodologinya, saya bilang saya nggak akan kasih pujian karena ini bohong. Kan begitu cara berpikir. Nah, ketertiban berpikir itu yang nggak ada pada istana hari ini. Istana yang dikerjakan istana apa sekarang? Panik karena nggak tahu siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Gimana saya kasih kritik begini? Bukan saya membenci Pak Jokowi, tapi saya mengkritik kebijakannya yang tidak memungkinkan orang bertengkar secara akademis. Apalagi nanti 2 minggu lagi itu KUHP akan diresmikan. Nggak ada pertengkaran semacam kayak itu, kita puas-puaskan aja sekarang ini. Sebelum kena delik. Padahal kebiasaan orang Padang itu, orang Minang itu bertengkar. Bertengkar secara akademis, bertengkar secara pikiran. Nanti satu waktu akan ada pasal bahwa setiap orang atau barang siapa yang membuat pantun dan berefek kegaduhan kena pidana. Begitu jadinya nantinya. Karena itu pasal-pasal yang memang dipersiapkan untuk menghalangi orang memberi kritik gitu. Jadi teman-teman semua, kita sekarang ada dalam situasi semacam itu. Situasi yang membuat kita berpikir apa harapan kita ke depan. Tapi tentu sebagai insan yang menginginkan agar sebuah politik ini dihasilkan ulang berdasarkan paham demokrasi yang benar, maka saya menuntut presidential threshold itu dibuat 0. Bukan 0 sebetulnya. Nihil, nggak boleh ada. Tapi kemudian orang protes. Itu berarti saudara Rocky Gerung dan teman-temannya menginginkan ada kekacauan di Republik ini. Loh kenapa? Dan kalau 0 kan artinya semua orang bisa jadi presiden. Dan memang konstitusi kita bilang setiap warga negara berhak dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden. Apa salahnya itu? Konstitusi bilang memangnya boleh presiden siapa aja tuh. Semua kita bisa jadi presiden. Bukan cuma yang 20%. Oh kalau begitu nanti akan ada ribuan presiden dong. Yang nggak ada lah ribuan presiden. Yang paling dulu kita punya 5 pasangan presiden biasa-biasa aja tuh. Bahkan awal reformasi ada 9 kali pasangan presiden biasa aja. Tapi kan itu ongkosnya makin banyak Pak. Kenapa? Nanti berapa kali pemilu? Cuma 2 hari. Pemilihan pertama yang 1000 itu. Pemilihan kedua tinggal 2 orang. Nomor 1, nomor 2. Secara teknis susah, bikin aja pemilihan digital. Semua orang sekarang punya smartphone, apa susahnya tuh? Jadi terlihat bagaimana orang menghalangi perintah konstitusi hanya karena kecemasan-kecemasan pragmatik. Kan? Itu soalnya. Padahal jelas-jelas konstitusi tidak memberi izin pada DPR untuk menafsirkan pasal tentang pemilihan presiden itu dengan dalil open legal policy. Tapi Mahkamah Konstitusi justru pakai itu tuh. Dan Anda bayangkan dibatalkan terus. Lalu kita tanya, kalau begitu apa yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi? Kalau saya maju dianggap bukan nggak punya legal standing.
Kalau partai maju juga nggak ada legal standing. DPD lewat Pak Lanyala maju nggak ada legal standing. Lalu apa legal standing yang memungkinkan kita duel argumen di ruang sidang Mahkamah Konstitusi tentang kuota threshold 20% itu? Dia juga nggak bisa jawab. Dia mengalami gagal pikir, gagal mencerna buah demokrasi itu. Dalam ilmu kedokteran, gangguan pencernaan itu namanya konstipasi. Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Konstipasi. Ngeden aja, nggak bisa buang air besar, anak gangguan. Kita ucapkan itu dalam upaya untuk, hey, Anda diminta untuk menghalangi mereka yang akan mendagangkan demokrasi. Sekarang dia jadi pedagang demokrasi itu. Karena 20% itu tetap adalah mainan oligarki. Saya berkali-kali terangkan itu tempat oligarki beternak polisi itu 20%. Dan kita nggak mau diternakkan oleh oligarki. Karena akal sehat kita mengatakan bahwa kompetisi yang fair itu datang dari prinsip garis start yang sama. Bukan orang yang udah punya 20% buat start. Jadi itu yang saya sebut kedaruratan politik terletak pada kasus 20%. Kedaruratan ekonomi terletak pada inflasi yang hari ini kita nggak tahu bagaimana cara pemerintah mengatasi inflasi. Apalagi ada perang di Ukraina itu, sehingga dolar Amerika diperlukan untuk membiayai perang itu. Itu artinya Amerika sangat butuh likuiditas, maka dia akan sedot dolar sedunia itu pindah kembali ke Amerika. Dengan cara apa? Naikkan suku bunga di Amerika, dolarnya pindah ke sana. Sekarang apa dilemanya bagi Indonesia? Kalau Indonesia tidak ikut menaikkan suku bunganya, maka rupiah akan jatuh. Rupiah bisa jadi 17-20 ribu. Maka inflasi terjadi. Sebaliknya, kalau Indonesia tetap mempertahankan, maka kredit konsumsi bunganya jadi tinggi. Jadi itu dilema yang mesti diputuskan oleh Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi nggak bisa putuskan itu. Karena bukan itu yang jadi kecemasan Presiden Jokowi. Bukan ekonomi yang jadi kecemasan adalah dia cemas kalau dia nggak meninggalkan legasi, yaitu ibu kota baru yang nilai investasinya 400 triliun. Realnya begitu. Tapi kalau dihitung ulang mungkin udah 800 triliun. Sama dengan investasi di semua sektor yang dianggap industri strategis. Jalan kereta Jakarta-Bandung nilainya udah hampir 2 kali lipat. Siapa lagi yang mau tanam modal di situ? Jadi kalau dikatakan bahwa ini akan terjadi mangkrak pasti terjadi. Sekarang ada problem. Kedaruratan pangan dan energi dunia. Karena Ukraine versus Rusia belum selesai. Impact-nya bagi Indonesia apa itu? Kita pergi diplomasi, Pak Jokowi pergi seolah-olah mau damain perang, ternyata mau diplomasi supaya gandum itu Rusia maupun Ukraina masih bisa disuplai ke Indonesia supaya tadi Indomie itu nggak bangkrut. Ternyata nggak terjadi. Harga Indomie sekarang di dunia itu naik 2 kali lipat. Di dunia harga jenis itu Indonesia pasti naik. Bentar lagi mahasiswa yang tadinya masih punya 5.000 pasti dia pesan Indomie 2 sendok aja Bu, sepotong. Bumbunya juga dibikin sedikit aja. Jadi itu kondisinya tuh. Lalu, mampu nggak kita bertahan dari krisis pangan dan energi itu? Tadi soal Pertalite. Kalau Pertalite misalnya tetap disubsidi, dalam 3 bulan Pertamina bangkrut dan mesti di bail out oleh negara tuh. Dibutuhkan 90 triliun. Lalu 90 triliun lagi tuh. Ya pasti dinaikkan harganya. Demikian juga fasilitas-fasilitas emak-emak di dapur. Semuanya meroket. Tapi dulu pemerintah bilang kita akan mampu untuk mengatasi pangan ini. Karena itu Presiden Jokowi bikin food estate. Di hampir semua pulau ada food estate. Yang ratusan ribu hektar. Saya baca terakhir minggu lalu. Semua food estate itu berhenti. Gagal. Apalagi yang di Papua. Yang dijanjikan akan jadi penopang pangan nasional. Berapa banyak hutan di Papua yang udah ditebang untuk food estate, sehingga staple food, makanan asli
pulau itu nggak ada lagi, sagu segala macam. Karena berharap akan ada jenis baru, ternyata batal. Nah ini semua memperlihatkan bahwa kedaruratan itu ada di depan mata kita. Tapi kita nggak dengar ada semacam contingency plan dari presiden. Kita nggak dengar presiden ucapin sesuatu tentang keadaan ini. Karena memang dia nggak paham apa yang sedang terjadi. Hanya itu masalahnya. Jadi teman-teman, kita bahas ini secara akademis dalam upaya untuk memastikan kalkulasi kita ke masa depan apa dan apa yang bisa dibuat oleh kalangan kampus tentang keadaan yang sangat mungkin meledak sebelum 2024. Ada crossfire antara kecemasan membayangkan masa depan, kesulitan ekonomi dan real, dan akal-akalan politik. Soal threshold itu. Itulah saya kira pengantarnya, dan kita masih banyak waktu. Silahkan Anda ucapkan sesuatu, kegelisahan kita share sama-sama. Dan kita coba pastikan bahwa ada pertahanan etik pada bangsa ini, supaya tidak jatuh jadi semacam Sri Lanka. Dan sangat mungkin Ibu Sri Mulyani kasih sinyal terus-menerus bahwa kita potensial untuk menjadi Sri Lanka. Nah, kita ingin lihat sebetulnya sebaiknya terjadi aja, supaya lebih cepat terjadi pembaharuan. Tapi ongkosnya mah kita hitung ongkosnya. Nah, saya lagi kampanye, kalau misalnya presidensial threshold itu tidak diturunkan, maka saya mau kampanye, saya sebut gerakan LBP. LBP. Liga Boykot Pemilu. Serius. Karena hanya itu cara rakyat untuk mengatasi kedaruratan. Orang bertanya, solusinya apa? Enggak ada solusinya selain boykot pemilu. Boykot artinya percepat. 2024 nggak boleh terjadi itu. Apakah itu makar? People power kita sebut. Apakah itu makar? Loh, people power itu terjemahan dari kedaulatan rakyat. People, rakyat, power adalah daulat. Apa yang salah di situ? Nanti orang bilang nggak bisa, itu artinya Anda mau menurunkan presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Memang nggak boleh. Konstitusi bilang presiden bisa berakhir jabatannya sebelum siklus pemilu berikutnya kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Melakukan tindak pidana, tidak menghasilkan kesejahteraan. Kan semua persyaratan itu ada. Dan itu yang biasanya diproses oleh oposisi kalau demokrasinya jalan. Nah, masalahnya oposisi kita nggak ada. Yang beroposisi cuma Muhammadiyah. Ada Gerindra dulu oposisi. Pak Prabowo bilang saya akan bersama-sama dengan rakyat, timbul tenggelam bersama rakyat. Ternyata dia sekarang mengambang di kekuasaan. Jadi kita mesti ucapkan ini datang dari kejujuran analisis akademis. Bukan kita benci seseorang, enggak. Kita cuma mau terangkan bahwa hidup ini harus ada kejujuran itu. Jadi yang terakhir sebelum kita diskusi, saya lagi bikin skala parameter untuk menguji calon-calon presiden ini. Kan sering dikatakan calon presiden sekarang tergantung elektabilitasnya. Ya, elektabilitas itu dibuat oleh lembaga survei yang isinya omong kosong gitu. Saya nggak percaya satupun lembaga survei. Karena dia nggak mau declare uangnya dari mana. Di luar negeri dipercaya lembaga survei karena dia langsung bilang uangnya dari kandidat ini, uangnya dari kandidat sana tuh, supaya fair. Sekarang lembaga survei menutup di watch, akuntansinya akuntansi internal. Loh nggak bisa. Lembaga survei publik harus dibedah oleh akuntan publik. Kan begitu. Dan kita nggak tahu apa isi metodologi dan kenapa lembaga survei itu kemudian dipercaya. Jadi kita bikin aja parameter baru. Kalau kita lihat secara cepat-cepat, mana partai yang mampu untuk meloloskan presiden? Ya ada Prabowo, berapa Prabowo? Sekarang mungkin 26%, 27%. Atau orang bilang, enggak, baru 22%, yang 27% adalah PDIP. Oke, PDIP 27, Prabowo 22, Gerindra. Jadi apa bedanya Pak Prabowo dengan Ganjar, dengan AHY, dengan Caimin misalnya? Sama-sama nggak bisa nyampe 40%. Padahal untuk masuk di dalam dataran yang potensial dipilih, paling nggak udah lewatin 40%.
Karena tinggal nambah 10%. Itu yang dilakukan SBY dulu. Dia tahu bahwa dia udah 40% di atas. Maka nggak perlu ada kampanye-kampanye, udah pasti terpilih. Jadi agak konyol partai-partai ini berpikir bahwa threshold itu penting, sementara mereka sendiri nggak bisa penuhi threshold itu. Kan Ibu Mega bilang kami nggak perlu karena kami udah punya threshold. Jadi tanpa koalisi. Kan Ibu Mega bilang begitu kemarin kan. Buat apa koalisi? Sekarang Ibu Mega suruh Puan Maharani untuk berkunjung ke semua ketua partai politik. Buat apa? Ya buat cari peluang koalisi. Tapi nanti Ibu Mega bilang enggak. Yang saya maksud itu adalah waktu itu Ibu Mega bilang koalisi nggak boleh. Tapi kalau ada istilah yang dia pakai, kerjasama boleh gitu. Suruh Ibu Mega lihat kamus. Koalisi artinya kerjasama. Jadi ini hal-hal yang mendasar sebetulnya yang kita inginkan agar supaya dari ruangan ini kita bisa produksi alternatif. Jadi tadi saya bilang saya akan pasang parameter pertama adalah etikabilitas, baru intelektualitas, baru elektabilitas. Karena kita butuh pemimpin yang nggak berbohong, nggak terlibat korupsi. Itu namanya prinsip etikabilitas. Etikanya bagus, moral clarity-nya diperlihatkan. Jadi kebersihan etik itu yang didahulukan. Apa misalnya ya nggak pernah korupsi, nggak pernah bohongi mak-mak. Itu syaratnya dong. Ya, kalau nggak bagaimana dia punya etik elektabilitas tinggi tapi dia etikanya nggak ada. Bagaimana kita percaya kan? Kalau syarat itu lolos, oh ini orang etikabilitasnya bagus. Sekarang kita uji intelektualitasnya. Karena dunia ke depan setelah 2024, semua orang akan bicara tentang global politics. Dan itu perlu otak untuk diplomasi. Kualifikasi apa? Intelektualitas. Dia paham paling enggak, ya ilmu pengetahuan umum dia paham lah. Bukti bahwa dia paham, dia nggak bawa contekan kalau lagi bertemu orang itu. Lagi pidato di luar negeri nggak perlu pakai contekan. Kan itu syarat bahwa itu namanya intelektualitas. Sultan Syahrir pidato di PBB tanpa contekan dan berapi-api dan dengan logika yang bagus. Haji Agus Salim dengan retorika yang bagus datang untuk menghalangi mereka yang ingin membuli dia. Satu waktu saya pernah mau dilaporkan sama orang Minang bahwa saya dianggap menghina Haji Agus Salim. Karena dalam satu ceramah saya bilang begini, belajar dari kecerdasan dan kecerdikan Haji Agus Salim di dalam berdebat, di dalam mengungkapkan pikiran di semua forum. Satu waktu Haji Agus Salim lagi kasih kuliah umum dalam satu acara politik, lalu dia mulai diganggu oleh lawan politiknya dari belakang. Mbak. Karena Haji Agus Salim wajahnya seperti kambing, ada jenggot di sini itu. Jadi diolok-olok lah Haji Agus Salim, Mbak. Haji Agus Salim tahu dia diolok-olok. Dia nggak usir. Dia cuma bilang begini, panitia, mana BEM? Pada waktu itu kita banyak ada BEM. BEM, bukankah saya diundang di forum manusia? Kenapa ada binatang di belakang sana? Itu datang dari kecerdasan. Lalu saya mau dilaporkan polisi oleh sebagian masyarakat Padang pada waktu itu. Loh memang itu faktanya, ada di dalam buku ditulis bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok sebagai kambing. Tapi Haji Agus Salim tidak tersinggung, dia justru balikkan itu dengan logika dan retorika yang bagus. Saya diundang di forum manusia, kenapa ada binatang? Ngembek-ngembek di sana. Yang disindir langsung pulang. Tanpa mencicipi lontong Padang yang dia pulang, dia malu. Itu yang disebut kecerdasan berpikir. Dan Ranah Minang penuh dengan kecerdasan dan kecerdikan itu. Jadi saya balik lagi pada keadaan kita tuh. Apa yang mampu mencegah darurat politik? Pikiran. Karena itu kita mulai dengan prinsip pikir, bukan kerja. Yang selalu disiniskan oleh Buya Hamka. Kerja. Kebu aja bisa tuh kerja. Tapi jadi tanpa pikiran nggak ada gunanya.
kita banggakan bahwa ini program kami. Apa program Anda? Kalau tidak dituntun dengan pikiran, maka jalan tol harga 10 triliun dijual 4 triliun, itu apa kalau bukan kedunguan? Kan itu soalnya. Apalagi kalau kita bikin daftar kesalahan pemerintah, banyak sekali. Jadi sekali lagi, saya berfungsi sebagai devil's advocate, sebagai orang yang menguji proposal pemerintah tuh. Dan hal ini seharusnya menjadi tugas DPR yang me-watch pemerintah. Tapi DPR bukannya me-watch, tapi dia takut justru karena dianggap tuh pemerintah itu akan merekam dia. Kenapa DPR takut? Karena partai-partai punya komorbid. Korupsi. Jadi kekuasaan tahu ini ngapain ini kritik-kritik saya. Kalian tuh bisa saya tangkap. Setiap saat semua partai saya tahu sprindiknya saya pegang itu. Kan itu masalahnya kan. Nah kita ada di universitas yang nggak punya kepentingan dengan soal-soal semacam itu. Karena itu maksimalkan kritik dari universitas. Dan saya percaya tidak ada yang mampu menahan terbitnya sang surya. Tidak ada yang mampu menahan pikiran bermutu dari BEM. Tidak ada yang mampu menahan rintihan dari rakyat yang ada di simpang-simpang jalan seperti lagu Mas Yos tadi. Jadi seluruh kedaruratan ini harus kita selesaikan dengan kembalikan pikiran sebagai dasar berdemokrasi. Terima kasih. Wow, luar biasa pemantik semangat kita pada pagi hari ini ya. Gimana, sudah bisa berpikir dengan akal sehat atau belum? Sudah mulai terbakar belum dengan kata-kata Bung Rocky yang luar biasa tadi? Sudah? Iya, udah ya. Oh maaf. Saya biasa panggil Bung soalnya. Oke, udah Rocky. Mungkin kita bicara tentang keadilan ekonomi ya pada hari ini. Mungkin kita setelah pasca COVID, mungkin kita bisa melihat berapa menurunnya ekonomi kita Indonesia saat ini. Berapa anggaran itu memang dialihkan untuk penanganan COVID. Apalagi dengan isu-isu sekarang, bukan isu lagi ya, adanya kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Itu otomatis akan berdampak ke APBN kita gitu. Jadi gimana pandangan dari Bung Rocky terkait itu? Apa itu salah satu penyebab dari darurat politik kita pada hari ini gitu? Ya, sering dikatakan bahwa ekonomi ini nggak bergerak karena COVID. Loh, sebelum COVID, pertumbuhan kita 3%, 4% itu. Jauh dari yang dijanjikan Presiden Jokowi 10%. Sebelum COVID, ekonomi kita udah memburuk karena salah kebijakan. Jadi COVID justru hanya memperlihatkan atau melengkapi keburukan itu. Jadi jangan sebut COVID. Dan justru COVID dimanfaatkan oleh Presiden untuk mengalihkan anggaran ke wilayah-wilayah yang akan disebut sebagai social safety net, kan begitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang orang miskin bertambah enggak? Ya berkurang enggak? Enggak, bertambah orang miskin. Ada 1.500 triliun dana untuk pengentasan kemiskinan selama COVID. Hasilnya apa? Kemiskinan, kalau kita pakai ukuran Bank Dunia itu 120 juta orang Indonesia justru miskin hari ini. Dengan pendapatan $2. Jadi apa yang mau dipamerkan? Oh ya, secara statistik persentase kemiskinan turun. Memang persentase kemiskinan turun. Berapa persen? 2% itu turun. Jadi sukses enggak? Iya kan turun 2%. Dibandingkan apa? Ya dibandingkan dengan presiden sebelumnya, yaitu SBY. Berapa SBY? Menurunkan 20%. Lalu yang 2% ini apa nilainya? Kan begitu cara berpikir kan. Jadi membuat perbandingan terhadap apa itu? Kalau terhadap Bung Karno pasti. Karena inflasinya 600%. Jadi begitu cara kita membandingkan kan. Jadi harus fair bahwa gagal, nggak ada yang berhasil itu. Utang luar negeri ya, utang luar negeri kita kan alihkan dari SBY. Oh ya memang, utang luar negeri SBY itu juga alihan dari Ibu Mega. Utang Ibu Mega alihan dari Orde Baru, sama aja. Tetapi pertanyaannya adalah,
Kalau dialihkan, mestinya berkurang itu. Oke. SBY berhenti sebagai presiden dengan utang 2,6 triliun. Sekarang masih Presiden Jokowi belum berhenti, utangnya udah 7 triliun. Jadi berkurang apa bertambah tuh kan? Jadi hal-hal semacam itu yang secara simpel kita tahu tuh. Jadi upaya untuk cover up itu menimbulkan kecurigaan baru. Kenapa mesti ditutup? Bilang aja bahwa pemerintah gagal, kan lebih enak tuh. Nah, kegagalan itu yang hendak dialihkan dengan berbagai macam isu tuh. Isu Islamofobi terutama. Jadi kalau pemerintah udah mulai bicara tentang ketertiban nasional, itu artinya dia gagal untuk memberi makan pada perut rakyat. Maka dialihkan pembicaraan itu. Uni Ait itu jawabannya. Oke, baik. Mungkin bisa saya kutip satu kalimat, bahwasanya pujian itu nggak berlaku untuk seorang pemimpin. Jikalau dia berhasil dalam program kerjanya itu bonus. Tetapi jika dia gagal, jangan salahkan kritik-kritikan bermunculan. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, jangan takut untuk dikritik. Mungkin betul kan, misalnya nih, Ait dia promosi ke saya lulus dapat apa skripsi kamu? Dapat A. Mau minta pujian, puji dong. Saya nggak akan puji, karena memang lulus baik itu A. Kan tugas Anda itu supaya dapat A, ngapain saya puji? betul. Kan gitu. Saya akan puji dia kalau dia dapat A+, di atas yang maksimal gitu. Apalagi kalau minimal kan. Demikian juga Pak Jokowi. Puji dong Pak Jokowi udah lakukan macam-macam. Loh itu memang tugas dia, ngapain kita puji yang kita tugaskan? Kalau dia lebihi dari itu yang biasa beyond the call of duty, melampaui tugas, baru kita kasih pujian. Apalagi kalau bilang Pak Rocky dan Muhammadiyah cuma bisa kasih kritik, kasih solusinya dong. Loh, solusi itu bonus. Saya nggak harus kasih solusi. Lalu bagaimana keadaannya? Loh, saya bayar pajak pada menteri dan presiden supaya buatkan solusi. Ngapain aja balik ke rakyat apa solusinya? Loh, kita yang bayar dia kok. Itu sama seperti tukang kebun misalnya, saya minta supaya pangkas pohonnya tuh. Ternyata dia nggak bisa pangkas pohonnya. Lu ditanya pada saya, solusinya apa Pak? Emang saya mau naik duluan yang saya gaji dia buat mangkas pohon, nggak nanya lah gitu kan. Jadi hal-hal yang simpel. Pemerintah selalu minta kalau kita lagi ngomong di ILC, solusinya apa? Anda pemerintah bukan? Ya kami pemerintah. Terus jangan kritik dong, kasih solusi. Turun. Nggak mau dia. Oke, gajinya saya ambil ya. Lo nggak bisa. Buat bikin solusi saya perlu digaji gitu. Supaya waktu saya nggak habis untuk melayani pendapat bodoh dia kan. Jadi bayangkan, orang yang kita gaji untuk menghasilkan solusi, nanya balik pada kita, solusinya apa? Apa nggak kita ketok palanya? Ketok kecil aja. Jangan kita, ya kalau kita ketok gede bisa berantakan kayak piring itu tuh kepalanya. Tapi mungkin nggak berantakan karena kepalanya nggak ada isinya. Oke. Okay. Oh, luar biasa. Silakan. Oke, mungkin sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari akal sehatnya peserta talk show pada pagi hari ini. Mungkin kita buka sesi diskusi. Kita buka sesi pertama itu untuk 3 orang penanya pertama. Ya, silakan. Wah, bingung nih saya milihnya, Bung. Saya mau perempuan dulu ya. Duh. Saya yang bingung jadinya udah. Takut nggak dipilih nanti dihadang di depan pintu kan. Mahasiswa yang, iya. Silakan sebut nama dan juga asal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsa Astuti BN. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UM Sumatera Barat. Saya ingin bertanya, menurut pandangan Bung Rocky sendiri sebagai pengamat politik ya, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia saat ini kita ubah menjadi sistem parlementer? Rasa itu cuma. Ya. Tanpa dia memberitahu alasannya, saya setuju. Karena di dalam sistem parlementer lebih terbuka kita untuk bicara. Dan kita pernah punya pengalaman dengan sistem itu di awal pemilu. Ketika orang Minang memimpin republik ini, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri, itu sistem parlementer. Jadi ada pretext di situ. Di sistem parlementer ada 2, 3, 4 menteri perempuan pertama di republik. Bu Maria Ulfa, ada macam-macam itu. Dan itu membuktikan bahwa dari awal pikiran perempuan itu bisa disalurkan langsung di dalam kepemimpinan yang berbasis parlementarian. Sekarang aja orang merasa bahwa perempuan nggak bisa bicara, kalaupun bicara dia mesti tunggu perintah. Surat izin dari tanda 3 periode. TikTok dulu, TikTok. Mohon maaf kepada peserta yang hadir karena ada kesalahan teknis. Jadi bayangkan tiba-tiba ada proposal yang dianggap aneh. Datang dari suara perempuan. Seringkali untuk menghasilkan perubahan, kita perlu suara yang tidak pernah dibayangkan orang, itu suara perempuan. Ini pada suara laki-laki nih. Dulu kalau perempuan bicara dianggap perempuan nggak mungkin mengucapkan pikiran yang bersih dan benar itu. Dianggap perempuan itu the unspeakable, yang nggak mampu bersuara. Sekarang dibuktikan tadi ada 2 perempuan yang mengucapkan hal yang radikal. Mereka dari the unspeakable jadi the unstoppable. Tidak bisa lagi dihentikan suaranya. Dan di seluruh dunia kepemimpinan perempuan justru sedang diajukan sebagai alternatif. Jadi tadi kenapa kita nggak ganti aja sistem parlementer? Kan faktanya kita multi partai, bikin aja parlementer. Apa susahnya? Lebih gampang sebetulnya. Representasi melalui partai harusnya dalam multi partai bikin parlementer. Itu ada peralatan untuk membongkar sistem yang sekarang itu. Peralatan yang diajukan oleh seorang perempuan. Dulu di Amerika, ketika patriarkisme masih berjaya, orang berpikir bagaimana cara membongkar patriarkisme. Lalu datang seorang perempuan, namanya Audre Lorde. Dia menulis tesis, mungkin cuma 7 halaman, esai ringkas, yang dia beri judul The Master's Tool Will Never Dismantle the Master's House. Peralatan raja tidak bisa dipakai untuk membongkar istana raja. Jadi mesti ada peralatan dari luar. Itu yang kemudian jadi dalil politik feminis. Pakai peralatan dari luar. Kita tidak mungkin membongkar istana kekuasaan dengan fasilitas 20%. Karena itu peralatan dia. Mesti pakai peralatan dari luar, itu 0%. Demikian juga tadi. Sistem presidensial tidak bisa dibongkar dengan cara-cara
seperti sekarang, mesti dicari cara lain, yaitu sistem parlementer. Jadi terlihat bahwa apa yang ditawarkan tadi itu membuka pikiran baru. Wah, sangat mungkin kita bisa lanjutkan. Bikin aja negara seperti Amerika, sistem negara bagian itu. Jadi itu dalil-dalil semacam itu yang saya senang, karena ada pikiran alternatif dari ruang kuliah Profesor Syafi'i Ma'arif ini. Terima kasih. Karena waktu menunjukkan 11.50, mungkin saya batasi satu orang lagi penanya. Yang paling ujung. Iya. Iya, yang paling ujung. Yang pakai baju warna abu-abu. Abu-abu atau apa itu ya? Biru. Abu-abu dari sini. Langsung singkat saja ya, udah ke pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid dari UIN Muhammadiyah Padang. Saya ingin bertanya, udah Presiden akal sehat. Pertama tentang bonus demografi. Nah, kita sering menggaungkan bonus demografi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bonus demografi itu dipersiapkan atau hanya natural untuk timbul dengan sendirinya gitu? Kalau memang dipersiapkan, apakah kita harus mempersiapkan generasi yang melek politik atau generasi yang ya pragmatisme atau kapitalisme, atau bahasa sederhana dari Bung Rocky Gerung itu orang yang dari ATM ke toilet gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tentang muda melek politik. Sekarang maraknya partai politik menggaungkan muda melek politik dengan ya embel-embel gabunglah bersama kami seperti itu. Apakah seorang pemuda ataupun mahasiswa harus bergabung dengan partai politik atau hanya menjadi pengamat politik atau sebagai konsultan politik saja? Karena sekarang kebanyakan ya partai politik mengajak ya artis atau orang influencer, selebgram semacamnya gabung partai mereka dengan dalil bahwasanya untuk mensejahterakan kesejahteraan rakyat, tapi sebenarnya mereka untuk mendongkrak elektabilitas di partai mereka sendiri. Ataupun ada partai politik yang menamakan mereka representasi dari anak muda. Kita sebut saja inisialnya Partai Solidaritas Indonesia. Ya, ya kita tahulah, sama-sama tahu siapa ketua umumnya. Menamakan, mempresentasikan mereka sebagai partainya anak muda. Lalu ya saya pribadi tidak merasa direpresentasikan sama sekali seperti itu. Apakah seorang anak muda seperti kami ini ataupun masih harus masuk partai politik? Itu inti pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekaligus saya rangkum kuliah hari ini supaya kita berakhir pas jam 12. Kita harus tepat waktu, jangan perpanjang jam, apalagi perpanjang kekuasaan buruk. Memang pertanyaan intinya adalah, bisa enggak politik ini diasuh oleh generasi baru? Memang harus begitu. Jadi kalau ditanya harus masuk partai kalau mau mengubah, tetapi kita kasih kualifikasi. Mana partai yang pro 0%? Kalau nggak ada, ya ikut saya aja LBP. Partai LBP, Liga Boykot Pemilu. Jadi prinsipnya sederhana, bahwa keinginan kita untuk mengubah kultur politik hanya melalui fasilitas yang disediakan oleh konstitusi, peralatannya partai politik. Tetapi harus dipahami juga bahwa
politik tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Karena itu ada hak untuk golput, ada LSM, ada jurnalis yang tidak bermarkas di partai politik, ada DPD yang tidak bermarkas di partai politik. Jadi prinsip pertama, jangan anggap bahwa satu-satunya alat mengubah negara adalah partai. Tidak. Politik tidak boleh terbagi habis dalam partai politik. Karena itu perlu universitas mengucapkan politik tanpa melalui partai politik. Itu dalil pertama. Yang kedua tadi soal bonus demografi itu. Dia natural atau dia didesain? Bonus demografi di mana-mana adalah akibat dari desain kebijakan. Kan kita ingin mereka yang hidup 10 tahun terakhir ini plus 10 tahun ke depan, dia akan menggantikan posisi-posisi demografi di negara lain. Bonus demografi itu tukar tambah dengan negara lain, bukan bonus demografi buat kita tuh. Jadi kalau ada kekosongan tenaga kerja bermutu di Amerika karena gerontologinya naik terus, maka potensi Indonesia untuk mengisi kekurangan tenaga kerja bermutu itu disebut kita mengekspor bonus demografi kita, yaitu anak muda yang berpendidikan, beretika, dan mampu untuk deal dengan global grammar. Tapi kita akan bersaing dengan bonus demografi di negara lain juga tuh, Filipina, Vietnam misalnya, Korea Selatan. Karena itu mesti didesain supaya kita memenangkan pertandingan bonus demografi. Logikanya begitu. Sekarang Presiden Jokowi selalu mengucapkan kita punya potensi bonus demografi. Oh iya, sebagai retorika iya, tapi faktanya apa? Selama 8 tahun Presiden Jokowi memerintah, jumlah stunting tidak berkurang, bahkan bertambah. Jawa Tengah bahkan meningkat stuntingnya yang dipimpin oleh Ganjar. Stunting artinya kekurangan nutrisi. Jadi bagaimana mungkin ada bonus demografi kalau di usia pembentukan pikiran generasi kita tidak tercukupi nutrisinya, apalagi proteinnya tuh. Dalam formative years 7 ke 12 tahun, kalau anak-anak ini tidak memperoleh surplus protein, maka otaknya akan menyusut 20-25%, risetnya begitu. Jadi bayangkan yang disebut sebagai potensi bonus demografi justru mengalami stunting, kekurangan gizi. Bagaimana dia bertanding secara akal 20 tahun ke depan dengan Korea Selatan, dengan Singapura, dengan Vietnam. Jadi dari awal kita bisa bayangkan pasti gagal bonus demografi kita. Kenapa? Karena tadi hak generasi baru ini untuk memperoleh susu, vitamin, protein, dananya itu dipakai buat bikin semen, beton, IKN, jalan tol. Jadi kalau saya tanya, kemana anak-anak yang sekarang, kalau jalan tol kita udah rame, apakah mereka akan ada di jalan tol? Anak-anak generasi hari ini, pasti mereka akan ada di jalan tol. Sebagai apa? Sebagai supir. Sebagai peminta-minta. Karena kemampuan otaknya nggak nyanggup untuk bertanding dengan fasilitas yang diberikan oleh Vietnam, oleh Filipina, oleh Singapura untuk duel bonus demografi global. Nah, angka-angka itu yang kita perhatikan sekarang. Indonesia menganggarkan 20% anggaran belanjanya untuk pendidikan. Bagus sekali. Vietnam menganggarkan hal yang sama, 20% untuk pendidikan. Bagus sekali. Hasilnya apa? Vietnam ada di urutan keempat terbaik, Indonesia ada di urutan keempat terburuk. Jadi desainnya kacau, maka ada yang nggak benar. Kalau kita itu sodorkan pada presiden, ya presiden akan bilang iya itu karena ya soal nutrisi. Terus kita bilang iya karena itu. Jangan anak-anak itu disuruh menghafal nama-nama ikan, disuruh makan ikan dong. Gitu soalnya kan. Supaya ada nutrisi pada otak. Tapi pertanyaan berikut, kenapa
tidak disubsidi bahwa setiap pagi seluruh anak SD di Indonesia dikasih makan ikan. Nggak ada, dikasih susu. Ada sebagian-sebagian tuh. Tapi kemudian berhenti tuh. Jadi pemerintah tidak berpihak pada otak anak-anak. Itu intinya. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya otak. Hanya orang yang punya otak yang akan berpihak pada otak. Dalilnya itu, ringkasnya begitu kalau saya bikin satirnya tuh. Jadi sekali lagi, omongan tentang bonus demografi itu jadi di awang-awang. Dan itu yang sebetulnya diketahui dengan persis oleh Elon Musk. Presiden Jokowi datang ke Elon Musk dengan data bahwa Indonesia bisa memfasilitasi teknologi tinggi. Elon Musk tanya pada stafnya, stunting di Indonesia berapa? 10 juta. Bagaimana mungkin stunting 10 juta mau mengoperasikan teknologi tinggi StarX? Gampang. Jadi kita tahu bahwa begitu Elon Musk pakai kaos ini kita tahu ini dia mulai ada cipta. Tapi akan dipoles bahwa ini akhirnya betul kan investasi dari Elon Musk itu berhenti itu. Kan itu intinya kan. Lain kalau misalnya investor asing melihat Indonesia potensi untuk menghasilkan bonus demografi hebat. Kenapa? Karena jalan pikirannya lebih panjang dari jalan tol. Itu yang dibaca oleh statistik dunia itu. Sama halnya dengan soal ekonomi itu. Mungkin player nasional nggak tahu pergerakan uang kita. Financial market kita lebih banyak tahu player asing. 2 orang pemain financial global yang nongkrong di warung kopi di Orchard Road di Singapura lebih paham tentang arus masuk keluar Indonesia, tentang pergerakan uang di Indonesia, dan dia bisa putar-putar di depan komputer yang kecil itu untuk mengatakan kita beli, kita jual, kita beli, lalu harga dolar itu jadi volatile. Tetapi sekali lagi ini semuanya adalah upaya pemerintah untuk mengalihkan isu bahwa kita perlu bangun ibu kota, karena itu yang akan jadi agenda utama, itu akan diperlihatkan ke dunia bahwa Indonesia punya ibu kota yang keren. Dunia nggak peduli itu, karena dunia 10 tahun lagi nggak perlu ada ibu kota. Dari sekarang milenials itu bekerjanya itu di laptop, di workplace, dari kafe, ngapain ada ibu kota, mau ngapain? Jadi kalau kita lihat keterangan-keterangan pemerintah, tetap ambisi Pak Jokowi bukan soal bonus demografi, tapi IKN. Kalau kita tanya, bagaimana proyek IKN-nya? Oh, bagus betul. Itu akan ada air mancur, jalan-jalannya mulus, ada hutan buatan, ada sinopsis dari segala macam kota di situ. Jadi akan sangat indah gitu. Di mana Anda lihat itu indah? Di laptop Pak Jokowi. Ya pasti di laptop dibikin indah. Tapi mangkraknya juga ada di belakang laptop Pak Jokowi. Jadi semua ditentukan tadi oleh kemampuan kita untuk mendeteksi kebohongan kekuasaan. Dan itu fungsi dari universitas adalah scrutinize. Periksa. Apa yang mesti diperiksa? Kerjanya yang mesti diperiksa. Nah teman-teman, saya kira itu pembicaraan kita, dan saya senang karena ada semangat untuk mempertanyakan, termasuk yang sinis segala macam. Saya anggap bahwa itu semangat untuk mempertanyakan. Dan bertanya adalah fungsi manusia. Manusia yang nggak bertanya itu artinya dia kupingnya itu disumbat oleh 20%, sehingga nggak bisa dengar. Oke, terima kasih. Saya minta maaf kalau banyak hal yang mungkin membuat kalian jengkel. Dan saya menerangkan ini dari perspektif filosofi itu. Dan orang suka marah kalau saya terangin secara filosofi, karena dianggap bahwa filsafat itu membuat menjerumuskan orang gitu. Tapi percayalah bahwa saya sedang menjerumuskan kalian di jalan yang benar. Oke, luar biasa untuk pemateri kita pada siang hari ini. Mungkin mohon maaf kepada peserta yang tidak sempat bertanya pada kesempatan kali ini, karena antusias teman-teman untuk bertanya itu sangat luar biasa. Artinya sangat tinggi kepekaan peserta talkshow untuk memperhatikan keadaan politik di Indonesia pada hari ini. Mungkin sepanjang dari diskusi kita banyak hal yang disampaikan oleh Bung
Uda Rocky tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Uda Rocky tadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selaku mahasiswa sebagai agent of change dan tentunya harus lebih peka lagi, harus meningkatkan kepeduliannya lagi terhadap perpolitikan di Indonesia ini. Baik, saya Riri Angela, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sejatinya kesalahan itu datang dari setan, kebenaran datang dari Allah, dan saya tidak salah apa-apa. Oke. Saya Riri Angela selaku moderator pada talk show bersama Uda Rocky Gerung pada siang hari ini. Mohon undur diri, saya ucapkan dengan billahi fisabilillah haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.